Buka sepatu ya? Iya, Pak. Nah, duduk beli kan duduk di bawah ini. Oke, Pak. Maaf, Pak. Kami kira duduk di atas. Oke. Bagaimana sudah nyaman kan? Sudah, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik sekali atau baik-baik saja? Baik sekali. Oke. Sebelum mulai kegiatan lain kita pada hari ini, kami minta salah satu dari adik pimpin doa ya. Iya, Pak. Bisa mau pimpin? Oke. Baik, Pak teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita mulai itu izinkan saya memimpin doa ini menurut pengalaman pekerjaan saya, Kristus saya. Teman-teman lain bisa menyesuaikan. Doa selesai. Oke, terima kasih ya adik Andri sudah memimpin kita dalam doa. Baik adik-adik, kita hari ini akan melaksanakan kegiatan bimbing kelompok. Apakah adik siap untuk melaksanakan bimbing kelompok pada ini? Siap, Pak. Sebelum melaksanakan kegiatan, kita sepakatan dulu ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbing kelompok selama 50 menit. Apakah adik-adik siap? Siap, Pak. Oke. Sebelum Pak menjelaskan bimbing kelompok seperti apa, Pak akan kita akan memperkenalkan diri dulu ya supaya lebih cepat. Iya, Pak. Nah, dan Pak ada salah satu cara yang menarik juga gitu. Kalian tahu itu game over pena? Belum, Pak. Saya tahu, Pak. Bisa menjelaskan instruksinya? Tapi tidak tahu. Oh ya, tahu. pernah mengikutinya. Oke, jadi game over pena ini salah satu teknik untuk melakukan perkenalan diri yang secara menarik maksudnya. Jadi mana? Ini pennya Pak. Jadi yang diperkenalkan pena ini punya Pak. Perkenalkan nama saya Maxim Sumari, biasa dipanggil Max. Dan selanjutnya Pak serahkan kepada teman selanjutnya. Dan teman selanjutnya harus menyebutkan dari Pak ini punyanya Pak dulu baru dia ya. Oke, Pak. You understand? Yes. Oke, bisa juga bahasa Indonesia. Yes. Oke. Pena ini punyanya Pak. Perkenalkan, Pak Maxim Sumari, biasa dipanggil Max. Halo, Pak Max. Pak berikan kepada teman selanjutnya. Baik, pena ini punyanya Pak Max, diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yudhian Tomik. Teman-teman bisa memanggil saya Andri. Hai, Andri. Berikutnya pena ini saya berikan ke teman selanjutnya. Baik, pena ini punyanya Pak Max, diberikan kepada teman Andri. Perkenalkan, nama saya Francisca Sese Agujem, biasa dipanggil Desi. Hai, Desi. Dan saya serahkan pena ini ke teman selanjutnya. Baik, pena ini punyanya Pak Max, diberikan kepada teman Andri, diberikan kepada teman Desi, diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Arya Munti Sujon, biasa disapa dengan Tania. Hai, Tania. Pena ini saya berikan kepada teman selanjutnya. Pena ini miliknya Pak Max, diberikan kepada teman Andri, Desi, Tania. Perkenalkan, nama saya April Batista, bisa dipanggil Leoni. Pena ini saya berikan kepada teman Kevin. Makasih, Leon. Pena ini milik Pak Max, diberikan kepada Andri, Desi, Tania, dan Leoni. Dan sekarang beralih ke saya. Saya bernama Gloria Lempo Gloria, biasa dipanggil Glori. Hai. Sekarang saya berikan ke kamu yang sebelah. Kasih. Baik, pena ini miliknya Pak Max, diberikan kepada teman Andri, Desi, Tania, Leoni, Glory. Perkenalkan, nama saya Maria Asunta Perotadera, biasa dipanggil Is. Hai, Is. Pena ini saya kembalikan kepada Pak Max. Oke, terima kasih. Sebentar dulu ya. Ternyata kalian paham dengan Pak Ibu ini seperti apa ambilnya. Iya, Kalian sudah saling mengenal kan? Sudah. Bahkan sangat ya. Iya. Iya Pak saya. Apakah adik-adik itu sudah tahu tentang bimbing kelompok itu seperti apa? Belum, Pak. Pak bisa minum, Pak. Bisa. Oke. Pak kali bisa Pak. Bisa. Itu bisa juga.
Silakan minum dan Kami makan ya. sampai bertolak semua. Makasih. Mungkin adik-adik pernah mengikuti kegiatan bimbing kelompok. Belum. Belum, Pak. Jadi Pak menjelaskan sedikit tentang bimbing kelompok seperti apa. Jadi bimbing kelompok ini merupakan suatu proses yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu adik-adik semua, di mana dari pengalaman atau pendapat dari adik-adik ini membantu diri adik-adik yang mengalami permasalahan atau hambatan dalam proses kehidupan. Oke. Baik adik-adik, dalam bimbing kelompok ini adik-adik juga memiliki peran, di mana peran adik sebagai anggota kelompok itu mencurahkan pendapat atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan agar keberlangsungan kegiatan bimbing kelompok ini akan berjalan dengan baik maksimal begitu ya. Iya. Iya, Pak. Dan juga SAS bimbing kelompok juga mengarahkan atau memfasilitasi adik-adik semua akan berjalan sesuai dengan rencana apa yang kita sudah tentukan ya. Iya, Iya. Pak. Dalam bimbing kelompok ini juga ada memiliki beberapa asas, seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kenormatifan yang mengikat dalam proses kegiatan bimbing kelompok ini. Di mana dalam asas kerahasiaan ini adik-adik kita semua itu mengikat bahwa dalam proses kegiatan bimbing kelompok ini kita harus bersifat rahasia, apapun pendapat penyampaian dari kita masing-masing itu tidak boleh ada yang terbuka kepada orang lain di luar ya. Iya, Pak. Terbukaan. Penting juga poin terbukaan ini di mana pendapat dari adik-adik sesuai dengan pemahaman adik-adik semua yang sesuai untuk pembahasan kita pada hari ini. Jadi dari penjelasan singkat bimbing kelompok ini dan tujuannya untuk meningkatkan pemahaman adik-adik sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini. Baik pengembangan yang sudah dimiliki dari adik-adik semua. Sebelum melaksanakan kegiatan bimbing kelompok kita pada hari ini lebih dalam ya. Iya. Kita melaksanakan briefing dulu. Oke, Pak. Briefing ini sangat cocok atau relevan dengan usia-usia anak semua. Asik. Apa tuh? Adik-adik hitung dulu dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Oke. Di sini Pak memilih yang akan ganti. Coba tunjuk tangan ganti. Oke. 3 orang berarti ya. Iya. Nah, briefingnya jika maka tahu. Nah, jika begini kalian maka begini. Makanya contoh jika saya tidak mau, contoh Pak bandingkan itu. Jika saya tidak, jika saya sakit maka teman muda maka saya tidak mengikuti Pak. Nah, contoh seperti itu. Oke, Pak. Oke. Jadi ini Pak akan memberikan clue yang sesuai dengan tema percintaan sedikit. Nah, jika pacar saya selalu merendahkan saya, Maka saya akan pergi meninggalkan dia. iya. Oke. Selanjutnya teman ya, yang angka 3 tadi siapa? Saya. Oke. Jika saya Tunggu, saya memberikan clue. Jika jodoh saya diberikan oleh orang tua, maka saya akan bahagia. yang terakhir, jika mantan saya mau saya kembali kepada diri. Maka saya akan buang dia jauh-jauh. Itu juga sangat mendalam ya. Jadi apa di sini belum ada pacar mungkin? Saya. Saya pasang saya. Belum ada semuanya. Iya. Padahal sudah kelas 12 kan? Iya, tapi kayak malas. Kau fokus ujian, Pak. Oh, iya. Ada Pak. Dia di SMA ini kan banyak jurusan. Iya. Kalian tidak mau cari jurusan-jurusan lain? Ih, malas, Pak. Belum Banyak Pak. Pak. Oh, pelabuhan. Ada apa? Iya, namanya anak SMK itu biasanya sedikit pelabuhan sih. Sebenarnya masuk angkat kita. Semua sama kita. Oh iya. Oke, ya. Saya tidak diangkat. Oke, bagus adik-adik kita sudah menceritakan tentang percintaan. Sekarang kita kembali ke topik kita ya. Iya, Pak. Di mana topik bahasan kita pada hari ini itu Pak memilih topik tentang harga diri. Harga diri itu hal yang sangat penting dalam hidup kita ya. Iya, Pak. Jadi sebelum itu mungkin Pak memberikan kesempatan kepada adik-adik apa itu harga diri. Ya. Oke. Mungkin harga diri. Mungkin menurut saya itu bagaimana anggapan atau nilai anggapan diri kita terhadap
kelebihannya. Oke, berarti dari hal yang kita memiliki itu kelebihannya, jadi itu menjadi value atau nilai ya dalam diri kita. Mungkin apa? Mungkin menurut saya harga diri itu adalah kualitas yang ada pada diri kita. Oke, ya tepuk tangan dulu ada teman-teman. Mungkin ada kata-kata yang lain? Menurut saya Pak, harga diri itu bukan hanya sekedar nilai dari kita punya apa, tapi dari kualitasnya diri kita. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ini adik mungkin belum ada pendapatnya ya? Iya Pak. Oke, tidak apa-apa ya. Nanti di tahap atau sesi selanjutnya mungkin ada yang bisa mencurahkan pendapat. Mungkin ada Tesi. Baik Pak, harga diri itu kualitas yang ada dalam diri kita Pak. Oke, tepuk tangan dulu ya. Adik Andre. Mereka sudah sebutkan semua. Oh, sama masuk pendapatan bersama dengan mereka. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi sebenarnya harga diri itu tidak jauh berbeda dari apa yang tadi disampaikan, bahwa ada kualitas diri, nilai atau bakat atau kemampuan kita miliki. Jadi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itulah rangkap atau pendukung untuk kita menjadi seorang harga diri. Kadang-kadang orang yang berbakat dengan dia bakat itu dia menjadi suatu value nilai tinggi juga sih. Kadang dia menentukan kualitas diri itu jadi bakat dan minatnya. Jadi itu sebelum kita memulai berjalan, kita hari ini akan menonton satu video saja. Apalagi pagi-pagi tadi ada yang sibuk kan? Apa aja masih pagi? Ya, jadi kita menonton video saja. Nah, sebelum itu ada buat minum dulu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Apa boleh nambah? Ya bisa, kita ambil saja. Tidak. Oke ya. Sudah minum? Sudah selesai minumnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Kita sampai minum itu Pak. Ya, sambil minum. Tapi ada perhatikan yang baik ya. Iya Pak. Karena video singkat. Singkat kan? Iya Pak. Oke, selanjutnya adik-adik jangan video yang ada itu ada sedikit coba ada menyampaikan pendapat tadi ya sesuai dengan definisi disampaikan video tadi, tapi dengan hal yang unik atau dimiliki oleh adik masing-masing. Boleh? Boleh Pak. Nah, sekarang mulai dari adik Is. Oke baik, menurut saya Pak, kalau harga diri kan dari dijelaskan tadi bagaimana penilaian orang lain terhadap diri kita, bagaimana kita menunjukkan kemampuan atau bakat kita. Nah, jadi dari pengalaman saya itu untuk harga diri sendiri itu contohnya seperti di kemana-mana atau bertemu dengan siapa saja itu kita saling sapa Pak. Itu merupakan akan menilai bagaimana harga diri kita. Terima kasih adik Is. Oke, selanjutnya Menurut saya harga diri itu bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain. Untuk menunjukkan harga diri itu yang baik, bagaimana kita bersikap kepada orang lain dan sesama. oke, terima kasih ya. Selanjutnya adik Leon. Kalau menurut saya Pak, harga diri itu kita bisa menghargai orang lain dan kita bisa itu Pak. Oke, selanjutnya mungkin dari adik Tania. Pak, kalau menurut saya harga diri itu
Selanjutnya itu sih. Baik, di sini menurut saya harga diri itu dimana kita bisa mengenal sifat ataupun bakat yang ada dalam diri kita, dan dimana kita harus meningkatkan sikap yang baik terhadap orang lain. Oke. Adik Henry. Pendapat saja tidak ada salah atau benar di sini tidak. Baik Pak, jadi menurut saya harga diri itu nilai yang ada dalam diri kita yang sebenarnya tidak diandai juga tidak perlu di salah. Tidak perlu dari pendapat orang lain. Iya. Ya sudah ya. Tidak harus sempurna sih dijawab. Iya. Baik Pak, jadi menurut saya harga diri itu nilai yang ada di situ. Nilai yang ada di dalam diri setiap orang. Harga diri ini dapat bisa ditunjukkan dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi kita memperlakukan orang lain dengan baik, maka itu menunjukkan harga diri kita atau kualitas diri kita juga yang mampu. Oke. Terima kasih ya semua sudah menonton. Walaupun video ini singkat, ada digunakannya dengan baik ya. Iya. Untuk memperdalam materi yang kita sampaikan hari ini ada di sini. KPD ya. Iya Pak. Oke, kakak semua. Terima kasih Pak. Ya. KPD. Bagaimana sudah? Sudah Pak. Di sini gimana Pak? Oh itu faktornya apa saja menurut Ade ya? Tapi kan dijadikan di sini Pak. Ya. Itu saya semua, jadi pendapat saja. Oh iya ya Pak. Sudah kan? Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin adik-adik bisa memberikan satu cerita dari pengalamannya. Satu atau dua orang. Mungkin sinyal siapa? Saya Pak. Oke. Mari kita mendengarkan ya. Pengalamannya menarik nih tentang harga diri. Jadi kan tadi sudah dari video juga tadi sudah dijelaskan bahwa kalau harga diri itu nilai yang ada di diri kita, Iya. itu dinilai oleh orang lain. Kalau kita memperlakukan orang lain itu baik, maka orang lain juga akan memperlakukan kita baik. Dari pengalaman saya, prinsip yang saya tanam itu saya tidak ingin orang lain memperlakukan saya buruk. Contohnya saya mungkin di lingkungan teman saya juga ada beberapa yang bisa yang tahu, ada juga yang mungkin mereka tidak memahami saya orang memang pada dasarnya wajah saya memang seperti ini. Kalau berbicara mau itu marah, mau tertawa, sedih pun ya datar-datar saja. Tetapi mereka menganggap kalau saya ini sombong, wajahnya itu selalu menunjukkan ekspresi yang marah begitu. Padahal dalam prinsip saya, kalau saya itu tidak suka kalau orang lain, saya tidak suka dimarahi. Oleh karena itu saya tidak akan memarahi orang lain. Tetapi mereka memandang kalau dari fisik saya seperti ini. Dan saya rasa itu juga sudah menyinggung tentang perasaan saya, karena ini sudah menyinggung harga diri saya juga di situ. Terima kasih ya, jadi beri tepuk gimana pengalamannya pandangan orang terhadap dirimu ya. Jadi benar sekali apa yang telah disampaikan. Tadi di akhir video juga tadi ada menegaskan sedikit bahwa sebelum orang menghargai dirimu, hargai dirimu sendiri. Iya Pak. Karena harga diri itu ada yang faktor eksternal, juga internal. Kita juga bisa menghargai diri, bahwa saya hebat juga ini ya. Jangan terlalu menunggu bahwa orang itu mengaku kita itu, jangan. Karena setiap orang itu terkadang menepuk tangan depan tapi memikirkan hal lain di belakang. Seperti kita ya. Oke.
sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Pak akan membagikan gambar evaluasi. Ini tolong diganti ya. Pak, saya Oh iya. penanganannya apa? Kalian sementara evaluasi juga, Pak minta salah satu dari kalian menyampaikan bagaimana cara melakukan atau merangkum cara harga diri yang baik dalam kehidupan saya. Mungkin Pak Filis dari adik tadi saya lihat dia punya yang baik dari video tadi. Ya. Yang lain boleh mengisikan Pak. Oh iya, Pak. Oh, adik bisa dulu. Bagaimana cara merumuskan harga diri yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Jadi untuk merumuskan harga diri yang baik di lingkungan masyarakat itu tergantung pada diri kita, Pak. Bagaimana kita berperilaku, sikap, bertindak di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi ketika contoh sederhananya ketika ketemu orang lain, sapa, senyum, atau itu akan menunjukkan kualitas diri kita. Beda dengan ketika kita bertemu dengan orang lain itu kita jalan cuek, padahal orang itu menyapa kita. Jadi itu akan dari sikap perilaku kita akan menunjukkan bagaimana kualitas diri kita. Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Ini sudah menyampaikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak salah. Benar juga Pak menegaskan sedikit tentang harga diri ya, sebelum berakhir kegiatan bahwa harga diri itu merupakan evaluasi sebenarnya, merupakan penilaian terhadap diri sendiri. Bahwa sampai atau tidak dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Mungkin itu saja dari penyampaian atau pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, kita akan bertemu lagi di minggu depan, di jam atau di hari yang sama juga, ya. Saya harap partisipasi dari adik semua Pak ya. Iya, Pak. Pak minggu depan janjinya lebih banyak. Iya, Pak. Ya. Juga minggu depan. Ya, oke. Nggak bisa ada festival dengan Sumatera. Kebetulan tanggal muda ya. Oke. Karena itu nanti istri di rumah sudah selanjutnya mungkin ada dari kalian yang ingin doa di sini. Tania. Oke. Baik, Pak Guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan kita salat untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini menurut agama dan keyakinan saya yaitu agama Katolik. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk adik Tania, terima kasih juga untuk adik semua yang sudah berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan ini. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Adik bisa melanjutkan KBM di ruang kelas masing-masing. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Hati-hati ya. Iya, Pak. Mari Pak.